Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, kita bersama dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap perenungan kami rindu semakin hari kami semakin belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan memang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Itu sebabnya di dalam penderitaan yang kita alami, kita perlu kesabaran di dalamnya. Sabar dalam arti apa? Bukan hanya sekedar bertahan dan menanggung penderitaan yang kita alami, tetapi di dalamnya ada proses kita semakin mengerti dan bertumbuh. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 hingga ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Petrus mengajak pembacanya untuk tetap sabar dan memuliakan Tuhan di dalam penderitaan yang dia alami. Mengapa Petrus mengatakan hal itu? Karena Petrus sendiri adalah saksi hidup yang melihat langsung kehidupan Tuhan, perjalanan hidup Tuhan selama ada di dunia. Bagaimana Kristus dianiaya dan disalibkan. Dan Petrus mengatakan di ayat ke-14 bahwa tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat ayat ini, saya mengingat di Matius pasal yang kelima, di mana Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, nah mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Jadi Petrus mau mengajak bahwa dalam penderitaan yang dialami, dalam menyatakan yang benar, kita perlu melihat teladan yang utama, di mana Kristus juga dalam kehidupannya juga melakukan hal demikian, menyatakan yang benar kepada semua orang, tetapi banyak yang tidak menerimanya. Bahkan diperlakukan tidak adil meskipun dia berlaku adil. Jadi hidup seperti Kristuslah yang seharusnya menjadi pola hidup kita. Apa yang kita lihat dalam Kristus membuat kita mengerti bahwa penderitaan kita harusnya kita jalani dengan kesabaran. Jadi sekalipun kita melakukan kebenaran dan menyatakan kebenaran, kita tetap mengalami penderitaan. Seharusnya ini menjadi lompatan kita semakin bertumbuh dan semakin mengerti di dalam Tuhan. Dan juga seharusnya penderitaan ataupun kesulitan yang kita hadapi tidak membuat kita menjadi kalah dan menyerah di dalamnya. Setiap penderitaan yang kita alami, dengan sabar kita menghadapinya. Ini menjadi latihan bagi kita untuk semakin kuat menghadapi selanjutnya. Bahkan di ayat selanjutnya, Petrus juga mengatakan untuk menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Supaya kita memiliki fokus dan kesungguhan yang benar kepada Kristus. Dan di ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi kita harus memiliki konsep yang benar tentang penderitaan, maka kita pun bisa bertumbuh dalamnya. Penderitaan itu hanyalah kondisi yang membuat kehidupan tidak enak. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita mengerti arti penderitaan itu. Bahkan penderitaan itu membuat kita juga berpikir bahwa Tuhan jauh sebelumnya sudah mengalaminya. Kita sudah melihat teladan yang sesungguhnya yang menjadi contoh untuk kita boleh mengerti dan belajar di dalamnya.
Jadi pada akhirnya dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini, kita belajar bersabar menghadapi penderitaan yang kita alami. Karena kesabaran hanya bisa muncul dalam pemahaman kita yang benar tentang hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dan kesabaran bukan hanya sekedar kekuatan untuk menanggung penderitaan yang kita alami, tetapi kemampuan kita mengimani Tuhan dalam segala kondisi yang kita alami juga. Kiranya Tuhan memberkati kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur lewat firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Apapun situasi kondisi kami saat ini, biarlah kami belajar untuk mengimani Tuhan selalu dalam kehidupan kami dan kondisi yang kami alami saat ini. Kiranya kami hari demi hari belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.